Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nyo kabar anak-anak hebat, memoga meti seunyeuna dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia berkumpul bersama keluarga tercinta. Berjumpa kembali dengan Ibu di dalam mata pelajaran Bahasa Lampung. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi di kelas 9 semester Gasal, bab ketiga mengenai sesikun atau peribahasa. Silahkan disimak penjelasan berikut ini. Sesikun atau peribahasa merupakan kalimat kiasan yang berisikan kejadian-kejadian sehari-hari yang diperbuat oleh seseorang. Pada peribahasa dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 5 kelompok bagian, yaitu pepatah, perumpamaan, bidal, ibarat, dan pemio. Yang pertama yaitu pepatah. Pepatah ialah kiasan tentang keadaan atau kelakuan seseorang. Dalam pepatah tidak ada unsur sindiran dan kalimat tersebut berbentuk kalimat selesai. Biasanya digunakan untuk mematahkan lawan bicara. Contohnya, ibung mak jawah jauh punno. Rebung tidak jauh dari rumpunnya. Maksudnya yaitu watak atau sifat anak tidak jauh berbeda dengan sifat orang tuanya. Dalam pepatah bahasa Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Watak yang diwariskan oleh orang tua seperti watak keras kepala, watak peramah, watak pemarah, ataupun watak pendiam. Contoh lain dari pepatah yaitu pahit di luar, metel di lem. Artinya, pahit di luar, manis di dalam. Maksudnya, seperti orang yang bersifat jelek tetapi sebenarnya baik. Bunyi pepatah ini hampir sama maksudnya dengan pepatah yang sedang ngetren di kalangan anak muda, yaitu bertampang sangar tetapi berhati Hello Kitty. Selanjutnya yaitu tulisan di unggak kedak, tulisan surat di atas jidat. Maksudnya adalah semua kejadian yang kita alami sudah merupakan takdir Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi hasil akhirnya hanya Allah yang menentukan. Selanjutnya yaitu malu metu mak malu tabui tahai. Artinya malu kentut gak malu tabur tahi atau kotoran. Maksudnya malu dengan hal-hal yang kecil, tidak malu dengan keaiban. Contohnya seorang pejabat yang malu menggunakan barang-barang tidak bermerek tetapi tidak malu bila melakukan tindakan korupsi. Peribahasa yang kedua yaitu perumpamaan. Perumpamaan adalah pengungkapan keadaan atau kelakuan seseorang dengan menjawab perbandingan dari alam sekitar. Dalam perumpamaan memperbandingkan benda-benda di sekitar dengan perbuatan atau kelakuan dengan membubuhi kata gegeh atau seperti. Contohnya, gegeh nyapakkeun seureu di lem ule. Artinya seperti mencemplungkan jarum ke dalam lubuk. Maksudnya menempatkan sesuatu yang tidak mungkin bisa kembali atau membuat suatu masalah yang rumit. Seperti menyakiti hati orang lain sehingga sulit untuk mendapatkan maaf. Contoh lain dari perumpamaan yaitu gegeh nyeceh ke uyah di hujan. Artinya seperti membasahkan garam di hujan. Maksudnya menceritakan aib keluarga terhadap orang lain. Kita tidak boleh mengubar aib orang lain, apalagi keluarga sendiri, karena mengubar aib sama dengan memakan bangkai saudaramu sendiri.
Apabila engkau menutup aib saudaramu, maka Allah akan menutup serapat-rapatnya aibmu. Contoh selanjutnya yaitu gegeh nawai buho nangui, artinya mengajari buaya berenang. Maksudnya mengajari seseorang yang memang ahlinya, seperti kita mengajari penjahit untuk menjahit baju. Contoh selanjutnya yaitu gegeh jual kucing di lem karung. Artinya seperti menjual kucing di dalam karung. Maksudnya adalah menawarkan sesuatu yang tidak pasti. Seperti kita berbelanja secara online, belum tentu barang yang kita dapatkan sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita, karena kita tidak melihatnya secara langsung. Peribahasa yang ketiga yaitu bidal. Bidal adalah kiasan yang mengandung nasihat, peringatan, sindiran, dan motivasi. Dalam bidal berisikan kalimat yang tidak lengkap dan ada unsur himbauan, ajakan, dan petuah atau nasihat yang baik. Contohnya, sebalak kapal, sebalak umbakno. Artinya, sebesar kapal, sebesar ombaknya. Maksudnya hampir sama dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, semakin ke puncak, semakin kencang anginnya. Maksudnya, tetap semangat dalam berusaha karena semakin sukses seseorang, maka akan semakin banyak pula cobaannya. Contoh lain dari bidal yaitu wat ubay, wat talas, wat budai, wat balas. Artinya ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Maksudnya, teruslah berbuat baik karena perbuatan yang baik akan menimbulkan yang baik juga. Bila berbuat baik kepada seseorang, janganlah mengharap orang tersebut akan membalasnya. Karena kebaikan kita tersebut akan langsung dibalas berkali-kali lipat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dilancarkan dalam belajar, dilancarkan dalam rezeki, dan sebagainya. Contoh bidal selanjutnya yaitu saituho malah cawo, saisana malah kiwa. Artinya, yang tua mengalah kata, yang muda mengalah tenaga. Maksudnya adalah, sebagai bagian dari anggota keluarga, perlu menjaga kerukunan dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Yang tua mengalah omongan atau nasihat, dan yang muda mengalah tenaga. Contoh selanjutnya yaitu lemawang matei ngepikeun belang, gajah matei ngepikeun gading. Artinya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Maksudnya, sebagai manusia yang memiliki kelebihan akal, pergunakanlah untuk kebaikan agar bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang pahala ketika sudah tiada. Karena ketika manusia mati akan dikenang kelakuan baik atau buruk semasa hidupnya. Peribahasa yang keempat yaitu ibarat. Dalam peribahasa berbentuk ibarat hampir sama dengan perumpamaan menggunakan kata gegeh, namun kalimat tersebut dilengkapi dengan sedikit penjelasan. Contohnya, gegeh ngelucukeun kuyuk kejepit, ya lucu malah ngegeh. Atau ngegigi. Artinya, seperti melepaskan anjing terjepit, dia lepas malah menggigit. Maksudnya, menolong orang lain yang kesusahan, ternyata setelah ditolong bukannya dibalas kebaikan, malah merugikan kita yang menolongnya. Seperti meminjamkan uang kepada teman yang sedang kesulitan, dan ternyata setelah teman tersebut memiliki uang, dia tidak membayar hutang tersebut. Bahkan teman yang meminjami uang tersebut bila menagih, dimarahi dan dibentak.
bahkan dimusuhi. Contoh lain dari peribahasa ibarat yaitu gegeh nunggu apui di lem tanah pagun kenahan ase. Artinya seperti menyalakan api di dalam tanah masih kelihatan asap. Peribahasa ini sama dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia yaitu serapat-rapatnya menyimpan bangkai pasti akan tercium jua. Maksudnya, sedalam apapun rahasia disembunyikan masih juga akan diketahui orang lain. Contoh selanjutnya yaitu gegeh ilmu pagai, kesel ngisei kesel semuge. Artinya, seperti ilmu padi, bertambah isi, bertambah merunduk. Maksudnya, semakin berilmu, semakin sopan santun dan tidak sombong. Selanjutnya, gegeh curi buku, yo mengan sarung no sayan. Artinya, seperti golok bungku, dia memakan sarungnya sendiri. Maksudnya, perbuatan seseorang akan berbuah pada dirinya sendiri. Seperti orang yang memiliki penyakit hati, maka Allah akan menutup keberkahan rezekinya dan mengganti keberuntungan menjadi kesialan. Selanjutnya yaitu gegeh ilmu tikus yo ngegigi sambil ngiyup. Artinya seperti ilmu tikus dia menggigit sambil meniup. Maksudnya merugikan kita tanpa kita sadari perbuatannya. Contohnya seperti salah memilih teman. Teman tersebut merayu kita untuk melakukan hal-hal negatif seperti mengajak balapan motor liar dan memberikan doktrin bahwa itu adalah hal yang keren. Padahal hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian mental, material, bahkan nyawa kita sendiri. Peribahasa yang terakhir yaitu pemio. Dalam peribahasa berbentuk pemio berisikan kalimat yang bentuknya sudah populer, mengandung berbagai unsur, baik jelek ataupun baik. Pemio biasanya dijadikan semboyan. Contoh, acur badan dikandung tanah, budai wawai diingatkan juga. Hancur badan dikandung tanah, budi baik diingatkan terus. Maksudnya, berbuat baik akan selalu diingat sampai akhir zaman. Contoh lain dari pemio adalah nayah mak nundo cukup, cuti mak nundo kurang. Artinya, banyak tidak membuat cukup, sedikit tidak bakalan kurang. Maksudnya, orang yang hidup sederhana, susah pun tidak, kaya pun belum. Apapun keadaan kita, baik dikala susah ataupun dikala senang, kita harus tetap bersyukur. Contoh selanjutnya yaitu tesek mak nundo gene, renggang mak nundo luang. Artinya, ikut tidak membuat cukup, menjauh tak membuat berkurang. Maksudnya, orang yang keberadaannya pada orang banyak namun tidak membawa manfaat. Peribahasa ini ditujukan untuk orang yang memiliki kriteria 4D. Datang, duduk, diam, dengar. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki ide kreatif untuk membawa manfaat kepada orang banyak. Contoh selanjutnya yaitu capak wai mak basah, capak apui mak tutung. Artinya, masuk air tidak basah, masuk api tidak mutung. Maksudnya, orang yang betul-betul masih muda dan gagah tidak memilih pekerjaan. Contoh selanjutnya, di kedo biduk teninding, disan biduk tenimbo. Artinya, di mana perahu ditumpangi, di situ perahu ditimba. Peribahasa ini sama dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berbunyi,
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya, dimanapun tempat kita berada, kita harus menghormati adat istiadat atau peraturan di daerah tersebut. Berikut ini adalah soal dan jawaban bab ketiga mengenai sesikun atau peribahasa. Silakan disimak. Rami ragam sekuat yang TK 3 SD belajar dan tiga usaha muni berdoa belajar dan tiga usaha muni berdoa. Sekolah layan temunya gambar tawai jejamo jamo guru ramrama nyerunda manendo lago jamo guru ramrama nyerunda manendo lago. Demikianlah pembahasan bab ketiga mengenai peribahasa atau sesikun. Penano bahaso sikam pun lamun wat pebalahan sai kurang nujum di metei hupa pun sikam kilui mahap ngalimpuro. Terima kasih, sikam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.